Halo guys, kembali ke rumah gua di RT Guys Channel. Di video kali ini gua bikin konten yang namanya makan guys. Makanya makan apa? Makan kepiting saus padang guys. Masakan ini adalah masakan yang dibuat oleh nyokap guys. Ini cukup banyak sih guys. Gua ambil potongan kepitingnya ya. Mari kita hitung bareng-bareng. Berapa potong kepiting yang gua ambil? Satu, dua, tiga, dan empat, lima guys. 5 potong kepiting yang gua makan di video kali ini. Gua juga ditemani yang namanya teh guys. Bukan es tapi merupakan teh. Nggak hangat juga. Dan nggak terlalu manis. Jadi pas tehnya guys. Nah, guys, gua tata dulu piring gua ini supaya nggak gampang lari kemana-mana. Kayaknya gua harus nambahin deh anti slipnya. Nah, gua ini kalau bikin kepiting saus padang itu guys, kaya banget dengan telurnya tuh. Jadi meskipun nggak pakai kepiting tuh, pakai bumbunya aja tuh udah enak. Memakan bumbu sama nasi aja udah enak banget. Nggak bohong gue, rasanya tuh asin gurih banget guys. Dan gua sangat amat suka rasanya seperti ini. Terus sebenarnya gua tuh udah ketiduran sebentar guys, sekitaran sejam lah. Tapi tiba-tiba perut gua tuh lapar banget. Dan kebangun di jam 1 malam guys. Benar-benar susah sih, lawan kebiasaan nih. Bagian capek guys. Ini nyokap gue tuh tadi itu habis keluar guys sama teman-temannya ke daerah yang namanya Gresik. Terus habisnya babang beli kepiting nih, kepiting mentah ya, terus diolah sendiri. Bener enak guys, dagingnya tuh bener-bener kaya banget. Gila sih, bumbunya bener-bener like banget gue. Apa gua, bumbunya tuh bener-bener gua like banget bumbunya.
Berkayaknya apa ya Miss? Enak banget itu. Kalau gua beli di tempat lain tuh, bumbu saus padangnya tuh nggak seenak nyokap gua bikin guys, serius. Gracias. Kayaknya gua mau pakai dua tangan deh. Karena ini belum keras sih. Nah, kalau pakai dua tangan enak. Tuh, dagingnya guys. Bergemuk kepiting ini. Kepitingan itu kepiting betina guys. Jadi ya agak ada telurnya sedikit-sedikit. Jujur kalau pakai dua tangan ini agak sayang sih. Sayangnya kenapa? Karena gua nggak bisa minum dengan nyaman lah. Karena biasanya kan tangan gua yang kiri ini gua buat minum ya guys. Banyak orang itu sebenarnya pada doyan kepiting guys. Cuma karena makannya tuh effortnya lebih banget. Jadi ya banyak yang males. Mereka jujur-jujuran ya guys. Makan kepiting ini tuh benar-benar challenging banget lah. Kok buat orang yang nggak sabaran ini benar-benar nggak worth it lah. Kenapa? Karena itu apa namanya? Karena kan kalau pakai satu tangan itu susah gitu loh. Terus ngecobek-cobeknya ini ribet gitu. Gua juga sebenarnya ada yang kepitingnya nggak gua suka. Kepiting laut itu gua nggak suka. Kalau orang sini tuh nyebutnya tuh kepiting rajungan. Nah itu gua nggak suka. Nggak sukanya kenapa? Sebenarnya dagingnya tuh mantap banget. Jauh lebih gurih daripada kepiting bakau atau kepiting hijau. Cuman bodinya tuh guys yang gua nggak suka. Karena banyak kayak apa ya guys, macam lancip-lancipnya guys. Banyak seperti duri-durinya dulu. Di bagian cupit ini, pinggiran sini nih, durinya tajam-tajam banget. Kalau nggak hati-hati makannya, bibir bisa sobek guys. Gua pernah soalnya, karena menemukan kepiting rajungan itu atau kepiting laut yang agak keras. Gue paksain untuk makan. Gua gigit sekuat tenaga ya ta. Lancip-lancipnya tuh merobek mulut guys. Semenjak saat itu gua males makan kepiting out.
Kalau misalnya kepiting laut itu, kalau memang kepingin banget, gua milih minta tang ketimbang gigit kayak gini. Nah, kalau kepiting tembakau atau kepiting hijau itu kan nggak terlalu wajib lah guys. Untuk kulitnya itu tidak terlalu tajam. Kalau kepiting laut itu, kepiting rajungan itu tajam banget kulitnya itu. Dan untuk dagingnya nggak sepadat atau segemuk kepiting bakau atau kepiting hijau guys. Rata-rata kepiting apa namanya laut itu dimasaknya itu dimasak kari guys, yang berkuah pedas itu. Kalau tempat gue ya lazimnya menjual kepiting rajungan itu yaitu dimasak kari guys. Tapi karinya itu bukan kari biasa, kari yang lumayan pedas. Itu lazimnya di tempat gue ya. Kalau penjual kepiting laut atau kepiting rajungan. Kalau kepiting bakau atau kepiting hijau kalau nggak dimasak saus padang seperti ini, dia tuh diolah seperti sih, diolah menjadi masakan kepiting asam manis. Oh, yang terkenal di tempat gua itu adalah kalau kepiting bakau dan hijau itu dimasaknya masak asam manis. Kalau nggak asam manis ya dimasak bumbu padang seperti ini. Guys, gemuk guys, lihat guys, ini daging semua nih guys, gemuk banget. Oke gak? Dan ini ada sedikit-sedikit telur guys. Ini telur ini guys. Tuh, ada sedikit merah-merahnya guys. Telur ini guys, saya gak bohong. Tuh, lihat tuh, ada sedikit merah-merahnya guys. Di bagian yang ini guys, ini nih. Telur ini guys, dan gemuk banget, padat banget, gila gak? Harusnya potong ya nggak gini sih, dibuka gitu guys. Tapi kata nyokap gua, kalau dibuka itu sayang banget sama telurnya ada di sini. Sayang katanya guys. Kalau dibuka yang dipisahin kepala bawah sama kepala atasnya guys. Badannya itu guys, maksud gua. Dipisahin di gini kan sayang katanya. Kalau dipisahin kayak gitu, telurnya bisa hancur katanya. Itu makanya tuh dipotongnya tuh dipotong seperti ini guys. Dipotong jadi dua gini. Bukannya dibuka. Oke guys, lihat guys, padat banget guys. Ini daging semua guys dan telur guys. Wah, jarang banget sih. Oke banget. Oke banget guys, serius guys, ngabung guys. Telurnya guys, gokil. Gue bawa pakai tas ya. Bener gemuk banget guys, serius. Kepitingnya tuh bener gemuk banget. Soalnya nyokap gue ini belinya di tempatnya langsung guys, bukan di pasar. Kayak tengkulaknya lah. Tengkulak itu apa bahasa Indonesia? Kayak pengepul pertama dari petani itu. Jadi kan kayak di pedesaan itu guys, atau di pertanian itu kan ada kayak pengepulnya guys, untuk menjual atau memasarkan di kota. Nah, nyokap gue tuh belinya di situ.
Jujur gue lupa sih nama negaranya apa. Gila. Gila guys. Harusnya tuh normalnya orang masak gitu ya guys. Bawahnya ini diambil untuk dibuka jadi dua gini. Tapi kata nyokap gua jangan, sayang, telurnya nanti rusak. Nah harusnya tuh dibuka kayak gini guys. Tapi karena kepitingnya tuh gemuk banget, kata nyokap gua, sayang kalau dianu nanti hancur kakinya apa. Telurnya nanti rusak gitu, sayang gitu. Akhirnya udah diparuh jadi dua itu. Gila guys, membres. Oke banget sih. Kepitingnya kepiting gemuk gitu. Bukan hanya telurnya aja yang melimpah, tapi dagingnya tuh juga padat banget. Nah, gua tuh kemarin diajak guys untuk ke tempat ini. Tapi karena gua tahu sama rombongan dan gua nggak terlalu akrab, gua nggak mau guys. Rombongan temannya mama gua guys. Gua nggak mau. Dagingnya guys, serius guys, telurnya guys, telur campur daging guys, gila. Nikmat mana lagi ya kalau misalkan sebenarnya tuh tadi itu gua sudah makan guys di jam 3 sore. Nah sorry, jam 3 guys. Jam 2. Dan sebenarnya malam ini tuh gua nggak seberapa lapar sebenarnya. Tapi karena gua tahu makanan ini enak, gua susah ngontrolnya guys. Biasanya gua tuh ngontrolnya tuh hebat banget guys. Sebelum kepiting ini ada ya, makan cuma sehari sekali gitu. Minum manisnya udah kurang banget. Ada makanan yang enak guys, ya udahlah, lapar ya makan gitu guys. Parah sih tapi baru aja mau berhenti makan. Yang kolesterolnya tinggi. Tiba-tiba mama gua bikin kayak gini guys. Ya udahlah. Orang enak, nikmat aja udah. Nyokap gue tuh kalau bikinnya itu guys, nggak pernah sedikit, selalu banyak. Karena matanya tuh lapar. Dari kepiting yang gemuk kayak gini, itu selalu pengen ya kayak, aduh enak ini. Jadi di wajan itu masih banyak guys. Guys, agak susah. Di wajan atau panci gua tuh masih banyak guys. Mungkin sekitaran seekor lagi kayak.
di panci gua sana. Itu yang matang guys, belum yang mentah. Tuh dagingnya tuh padat kan, padat banget serius. Oke guys. Gak tahu deh, nyokap gue dapet info dari mana tiba-tiba beli ke tempat itu. Karena akses jalannya itu cuma satu mobil aja guys. Gue lupa nama tempatnya tuh karena namanya susah guys. Desa apa gitu. Gue ingat cuma di Gresik aja. Dan lucunya guys, dimasaknya tuh nggak pedas. Biasanya ke gua tuh kalau masak gini tuh agak pedas biar lebih enak. Tapi gua request jangan pedas lah, biar gua bisa menikmati. Kalau gua dibikin pedas yang menurut gua pedas, menurut nyokap gua nggak pedas, itu bakal susah guys buat gua untuk makan. Karena takaran pedas nyokap dan adik gua ini ngaco guys. Harganya sini dulu. Karena takaran buat mereka tuh, contohnya ya guys ya, kayak bikin mie ya, lomba satu aja kan udah pedas tuh. Tapi gacuan aja deh, yang lebih familiar. Level 1 aja kan udah pedas lah. Soalnya adik gue tuh nggak mau guys, masih minta yang level 3, kalau 3 2. Nah, itu kayak gitu guys. Sedangkan gua level 1 aja udah ampun guys, lu masih bisa makan, cuma ampun-ampunan gua nggak cuma level 1 itu. Tapi berarti gua dan nyokap gua nggak terlalu pedes, jadi ngaco guys. Aku barisan lidah keluarga gua ini cukup ngaco. Kakinya nggak gua makan guys, karena nggak enak. Soalnya bikin orang bete makan kepiting kayak gini guys, lupasnya itu ribet. Dan kalau sampai salah gerak dikit aja tangan bisa sobek, mulut bisa robek, terluka lah. Walaupun nggak robek, terluka lah kalau misalnya memaksakan menekan di bagian-bagian yang agak sedikit aja. Jadi banyak orang itu yang mager guys makan kepiting, tapi gua nggak peduli walaupun sesusah ini, gua suka guys. Nah kalau gua tuh tadi tuh perginya pagi bang guys, pagi mungkin jam 7-an, sampai rumah tadi jam setengah dua ada masak ini. Gua makan dah, dan gua baru tidur cuma ini tadi guys, bentar dong, sejam doang.
tahu lah gimana caranya. Random malam ini gue pun bener-bener pengen tidur pulas man, tapi nasib berkata lain, gue kebangun. Benerannya walaupun tidur gue ini kurang, gue ini fresh guys, beneran. Badan gue ini nggak ngerasa apa-apa. Harusnya kalau tidur kan kayak pusing gitu, matanya panas gitu. Gue enggak guys. Namanya orang kan minimal tiduran 5 jam lah ya minimal. Gue ini bener ngaco guys. Dua hari kemarin udah berhasil dulu tidur malam, terus hari kemudian nggak bisa tidur lagi. Terus tidurnya tuh kemarin nggak bisa, malam ini udah enak tuh gue tidur. Kayak bangun nggak kedesak apa guys, ya udah biar bangun aja udah. HP gue silent, terus apa itu namanya, kebisingan di rumah gue nih minim banget, kayak gitu guys. Terus tinggal kakinya aja, gue nggak mau. Entah ini bagian kaki atau insang ya, gue nggak tahu sih. Dan itu pernah gue coba makan, nggak enak ya rasanya, serius. Insang kayak gitu. Dagingnya tuh guys, lihat guys. Gemuk banget, serius. Dan rasanya tuh manis. Tuh kakinya, insangnya guys. Bukan kaki sih, kaki kali ini nggak ada. Ya, berarti insang guys. Tuh kakinya guys. Dan rasanya ini manis banget, serius. Kata orang tuh daging kepiting yang fresh itu adalah daging kepiting yang manis. Kalau kata kebanyakan orang ya guys, gua jujur nggak tahu. Untuk harganya gua nggak tanya guys, soalnya gua berapa kilonya. Kayaknya di angka sekilonya ya, 50 ribuan, 60 ribuan lah, murah banget. Gersiknya tuh Gersik perbatasan Gersik Lamongan sih guys, antara Gersik dan Lamongan. Tapi gua lupa apa, sorry, nama tempatnya apa. Jadi di desa itu tuh khusus untuk peternak kepiting.
Jadi mayoritas masyarakatnya itu peternak kepiting semua guys. Mayoritas masyarakat yang tinggal di situ. Hanya kadang adik gua dan nyokap gua tuh tempatnya tuh masuk guys. Dari jalan besar tuh setengah jam lebih lah masuknya tuh ke perkampungannya yang cuman bisa dilewati oleh satu mobil aja. Dan jalannya itu bukan jalan aspal mulus itu enggak guys, tapi berbatu guys. Gue sampai heran dari mana coba dapat infonya sampai ke sana. Karena jauh banget guys dari Surabaya ke batasan Lamongan aja udah memakan waktu kurang lebih sejam. Ditambah lagi melewati jalan kecil yang nggak rata lagi selama setengah jam lebih katanya. Terlalu jalannya itu mungkin jam setengah lah. Gua tadi nggak mau ikut karena apa ya selain siklenya nggak gua seberapa akrab, dan menurut gua tadi pagi itu jelek banget karena belum tidur kan 24 jam belum tidur. Kemarin pagi itu jadi ya udahlah, daripada gua dengerin orang-orang yang gua nggak terlalu kenal, nanti ada omongannya yang kurang mengenakan, gua langsung instan merespon juga dengan kurang mengenakan. Akhirnya udah gua putusin untuk nggak ikut aja. Karena apa ya, seorang kalau tidur itu sensitif banget, gua ngerasa ya. Sensitif banget. Jadi kayak pemarah guys, orang kalau itu sensitif banget. Pusing, mata kunang-kunang, itu jadi satu. Nah kalau ketika omongan orang kan dalam kondisi kayak gitu kan gampang meledak ya guys, gampang meledak. Nah, jam 9 jam 10 itu gua udah bener pengen banget tidur, dan ketiduran sebentar terus jam dong sampai gua merespon followers gua di TikTok ngetiknya tipu terus karena ngantuk. Harusnya mencet angka C tadi sebelahnya gitu. Hmm. Hmm.
Serius nggak bohong dong. Ini salah satu daging kepiting yang paling padat atau paling gemuk lah selama gua makan kepiting yang dimasak sendiri. Kalau beli ya beda cerita ya. Kalau beli kan emang mereka mendisplay kepiting yang emang sudah terkontrol lah. Kalau kita orang yang beli kan karena nggak terbiasa, jadi sering tuh dapat kepiting yang nggak terlalu padat isinya, atau bahkan kompong guys. Lompat telurnya, alhamdulillah ya Allah. Kepiting saus Padang, I like this season. Kau pedekin, kau taruh piring sini, nanti kau makan terakhir aja. Wah, durasi video ini bakal panjang banget sih, gue jamin sih. Jujur gue nggak kelihatan itu durasinya udah berapa menit. Kan tulisannya kecil banget guys. Ini kakinya akan gobong ya guys. Gue taruh sini buat nanti. Kelok. Apa udah guys? Dagingnya tuh bener-bener full banget. Tuh. Biasanya di bagian-bagian sini tuh nggak seberapa full guys. Dagingnya jujur banget sih ini. Karena biasanya ya pedagang-pedagang kepiting itu yang mereka tonjolkan adalah gede ukurannya, itu bukan karena kepadatan dagingnya. Gede ukurannya karena berdasarkan kulit atau cangkang kepitingnya. Jadi kalau gua tuh sering banget guys, kalau beli kepiting itu kena prank sama pedagang. Kelihatannya tuh badannya besar banget, gemuk banget. Ketika ditimbang emang lumayan berat, tapi ketika diolah itu dagingnya tuh benar sedikit banget, hanya besar di cangkangnya guys. Hanya besar di cangkangnya aja. Waduh, nyokap gua datang-datang bangga tuh kalau dapat kepiting yang besar. Kayaknya enak nih, dagingnya padat. Begitu dibongkar, langsung guys.
Jadi keluarga gue ini emang pencinta seafood sih guys, bukan karena apa-apa. Nyokap gue dan adik gue ini juga pencinta seafood, dan gue sukanya tuh hanya dua guys kalau seafood. Kalau enggak kepiting seperti ini, itu udang sebenarnya. Tapi gue juga oke makan kerang hijau, kok gue oke. Cuman gue bukan karena gue suka kalau kerang hijau itu, ya karena udah makan aja kepiting seafood ya udah. Makan apa kerang udah itu aja. Terus kerang biasa juga gue suka, tapi yang enggak banget gitu guys. Tapi terus sekarang apa setahun 2 tahun belakang ini gue kayaknya enggak makan kerang gue, karena nggak enak ya guys. Karena gue nggak terlalu suka aja. Kalau lebih baik kalau makan seafood, mending kepiting aja deh. Walaupun saya ever ini ya bukanya ya, tapi lebih baik gue makan kepiting aja daripada kerang. Sekali lagi guys, nyokap gue itu kalau masak itu selalu banyak. Ya dengan harapannya bisa buat sehari 2 hari, supaya apa? Supaya nggak terlalu capek masak. Kecuali kalau yang makanan goreng-gorengan gitu guys, kayak bawang jagung, ayam crispy, ayam tepung, itu makanan kan cuma bisa dimakan cuman tahan sehari aja ya guys. Terus kalau sambal tuh mama gua, nyokap gua ini nyetok guys, mungkin seminggu sekali tuh bikin sambalnya sambal bacak tuh guys. Tuh kalau mau makan tinggal dipanasin aja, sambal goreng gitu. Nanti gua makannya pakai telur, entah kalau ada kubis gua pakai kubis gitu. Gua kan bisa tuh goreng telur crispy itu bisa. Jadi nyokap gua tuh soal nyetok itu sambal. At least kalau masak ikannya itu kesukaannya ke gua, contoh kayak pepes, kayak sayur kotok, nah itu kan gua nggak makan tuh. Jadi yang disediakan nyokap gua cuma sambalnya aja, kalau nggak ya disuruh beli gitu guys. Jadi di rumah itu nyetok telur cukup banyak, hampir tiap hari selalu ada telur. Pokoknya kulkas itu nggak pernah kosong telurnya, intinya selalu ada telur. Jadi kalau gua nggak cocok sama makanan rumah, biasanya kalau mager beli atau lagi diskonnya nggak ada, gua terpaksa banget makan yang namanya telur. Kalau nggak telur ya mie lah, tapi mie itu sudah akhir-akhir ini jangan stok guys, karena tahu gua itu lebih memilih mie daripada makanan yang lain. Jadi misalnya kalau gua masak apa tuh, sebenarnya sama gua masuk rasanya atau seleranya masuk lah.
Tapi karena gua tahu ada Indomie, gua lebih memilih makan Indomie. Kayak gitu guys, lebih sering kayak gitu. Walaupun harus rasanya gua suka banget ya. Kayak contohnya kemarin tuh masak kacang hijau saus padang. Nah, gua kan nggak terlalu suka kerang tuh. Tapi karena gua tahu ada Indomie di rumah, ya udah gua bikin Indomie aja. Seharian makan mie terus. Sampai benar-benar ada masakan lain. Karena ya buat gua simpel aja sih. Masak mie kan gampang guys. Lebih gampang masak mie daripada telur. Kalau mie kan tinggal rebus air, masukin minyak, buka bumbunya, selesai. Kalau telur kan harus buka telurnya dulu, nyiapin air, nyiapin minyaknya, nggak boleh kepanasan. Kalau kepanasan gosong. Ngocoknya juga, ngocok telur kan nggak boleh guys. Kalau mau bikinnya crispy itu nggak boleh pelan ngocoknya guys. Harus sampai kuat banget, sampai benar keluar busanya guys. Baru nanti telurnya itu bakal gurih banget. Pokoknya biasa buat gitu guys, ngocoknya bener sampai kuat banget, sampai bener-bener minyaknya siap panas gitu ya. Baru gua berhenti ngocok, langsung gua masukin ke minyaknya guys. Biasanya kayak gitu kalau mau buat telur crispy. Tapi nggak tahu itu caranya benar apa nggak tahu. Gua nggak lihat di internet ya, apapun nggak lihat guys. Ya gua hanya berdasarkan pengalaman gua aja. Gua eksperimen. Nah, gua tuh sangat suka asin dan gurih guys. Kalau makanan asin dan gurih itu menurut gua itu wah tuh the best banget. Kayak ini nih the best banget, asin gurih. Ya walaupun ada manis-manisnya dari daging kepitingnya ya. Cuma rasa asin dan gurihnya tuh jauh lebih dominan. Gua sangat amat suka kayak gini guys, serius. Makanya gua kan suka tuh sayur padang ya, karena gurih tuh, gurih dan asin banget. Bumbu apalagi karena bumbu rendangnya ya, terus banget sih. Wes tinggal sisa nasi dan daging kepiting yang gua potong. Tuh daging oke. Hmm, enak. Uh, dapat telur guys. Kepiting kali ini bukan kepiting jantan guys.
telur kepiting betina yang bertelur Pak. Kali kamu Pak. Tapi telurnya tuh masih telur yang setengah jadi guys, jadi nggak seberapa merah Pak. Biasanya kalau telur yang benar sudah jadi banget, telur kepitingnya sudah jadi banget ya, itu merah banget. Tapi kali ini tuh nggak terlalu merah, jadi kayak semacam apa ya, kepiting yang sedikit lagi matang untuk bertelur. Sorry, kalau matang untuk bertelur, nah, sedikit lagi telurnya matang. Nah, itu yang paling tepat. Tinggal kaki-kakinya guys. Tangan gua ini sudah agak kram. Nggak ada tiruan gini terus tuh tangan gua. Kenapa kok gua makan kakinya tuh di akhir-akhir guys? Karena selain dagingnya tinggal sedikit aja, terus makannya paling mudah. Tinggal digigitin aja. Udah dia. Nah, di slot gitu aja. Ini mudah banget dagingnya. Kita jujur sebenarnya, bagian yang gua paling suka itu guys, makan kepiting tuh ya. Kalau untuk kepiting bertelur, gua suka badannya. Tapi untuk kepiting jantan, gua paling suka kakinya sama capitnya guys. Itu gua terdebes lah. Walaupun capitnya kadang-kadang itu susah banget untuk untuk dipotekin itu susah banget karena keras kan daging capit itu. Daging capit itu kan tebel banget capitnya tuh. Tapi yang paling gue suka itu guys, capit dan kakinya kayak gitu. Kalau kepiting apa jantannya, kalau kepiting betina kayak ini, kepiting keluar gini, gue paling suka badannya sama capitnya, karena badannya kan kaya banget tuh sama telur. Ya walaupun kalau nggak bener bersihannya campur sama tainya guys, kalau di badannya. Di badan sama apa namanya, kepalanya, tempurungnya itu kalau nggak pinter-pinter banget bersihkan kotorannya, waduh kacau itu guys. Itu tinggal digigit-gigit, set selesai. Jadi bagian ini paling mudah, makanya setelah gua sengajain di akhir-akhir sisa kepitingnya. Mudah guys, tinggal digigit-gigit, store, gigit store.
gigit sedot, gigit sedot, kayak gitu aja. Kalau makan bagian kakinya effortnya enggak susah, cuman dagingnya juga enak. Oh, gokil. Dan makanan gua habis guys, sisa kulitnya aja. Gokil serius, jam segini ya makan segini banyaknya. Aduh, ya apa-apa ya guys ya, yang penting kan gak tiap hari gitu. Oke, thank you banget buat semua yang udah nonton. Tekan tombol like-nya kalau kalian suka, komen jika kalian ingin memberi masukan ataupun sekedar nyapa gua. Sangat apa gua silakan. Ya, dan kalau pedih juga jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, peace out.